Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana fil hazihil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adalla sabila. Shadaqallahu adzim. Jamaah Jumat yang ditamu Allah dan dimuliakannya, kita bersyukur kepada Allah dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di masjid yang kita cintai ini. Tak lain tak bukan tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Kemudian kehadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita telah menyatakan sholawat. Semoga sholawat kita tadi didengarkan oleh Allah, diterima oleh Allah, dan digantikan oleh Allah dengan syafaat atau pertolongan, di mana pada waktu itu tidak ada pertolongan kecuali yang datang daripada Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang saya hormati, sebagai seorang khatib, saya tidak akan bosan-bosan mengajak, menghimbau, dan menyuruh kita semuanya. Mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepadanya. Berharap semua kita ini tidak akan mati kecuali berada dalam Islam. Jamaah yang saya hormati, tadi setelah membacakan sebuah firman Allah yang saya petik dari surah Al-Isra ayat 72. Di situ Allah berfirman, "Wa man kana fil hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adalla sabila." Jadi kalau di Indonesia kan Allah itu menyampaikan informasi kepada semua kita. Apa kata Allah? Barang siapa di dunia ini dia buta, nanti di akhirat dia tetap buta. Bahkan lebih sesat lagi jalan kembalinya. Nah, jadi pengertian buta di sini bukan buta mata, tetapi buta pengetahuan tentang Allah itu sendiri. Jadi kalau dibahasakan, barang siapa hari ini tidak mengenal Allah, ya nanti di akhirat dia juga tetap tidak mengenal Allah. Bahkan seketika dia kembali kepada Allah, maka sesat jalannya. Kenapa? Karena dia tidak kenal dengan Allah. Jamaah yang saya hormati, berdasarkan inilah kenapa Nabi Muhammad bersabda. Apa kata beliau? Awaludin ma'rifatullah. Pertama kali kamu memasuki agama ini, ya kamu kenal Allah dulu. Karena Allah itu tujuan, Allah itu disembah, Allah itu ditakuti. Tetapi karena kajian ini terlalu tinggi pada waktu itu, maka volumenya diturunkan. Apa bunyinya? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, pasti dia kenal siapa itu Tuhannya.
Nah, berdasarkan ini pula lah kenapa surat yang pertama kali itu surat Al-Alaq. Ayat 1 berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan yang Maha Menciptakan. Nah, oleh karena kita ini kadang-kadang membaca kitab Quran memang sekedar membaca saja. Tidak kita pikirkan, tidak kita renungkan apa maksud kalimat itu. Ternyata pada zaman Nabi Muhammad, seketika Nabi menyampaikan kata-kata itu, sahabat-sahabat saling tatap menatap, saling lihat melihat. Kenapa sedemikian? Guru besar ini kan tidak pernah membaca, guru besar ini kan tidak pernah menulis. Tapi kali ini beliau memerintahkan kita membaca. Kalau nanti kita salah, siapa yang memperbaikinya? Itu yang disenyum-senyumkan sahabat. Itu kenapa sahabat saling lihat melihat sesama mereka. Tetapi karena Nabi Muhammad itu bijak, apa kata beliau? Ya sudah, kalian senyum-senyum itu pasti senyum terhadap kondisi saya. Oh tidak ya Rasulullah, kami tidak mentertawakan Anda, tidak menyenyumkan Anda. Oke, baik, kata Nabi. Kata Iqra yang saya nyatakan tadi itu bukan membaca tulisan, bukan membaca bacaan, karena saya tidak biasa menulis dan saya tidak bisa membaca. Tapi Iqra di sini artinya dengarlah, lihatlah, rasakanlah sesuatu untuk suatu kepahaman. Itu pengertian Iqra. Nah, kamu tidak akan bisa mendengar, tidak akan bisa melihat, tidak akan bisa paham kalau tidak dengan nama Allah, kalau tidak dengan nama Tuhan. Makanya sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu yang dengan nama Tuhan? Siapa itu dengan nama Tuhan? Maka berkata Nabi, yang dengan nama Tuhan itu ada di dalam dada kita masing-masing. Itulah dia ruh. Ruh itulah yang dengan nama Tuhan. Bertanya sahabat, nama Tuhan yang keberapa ya Rasulullah? Disampaikan oleh Nabi, nama Tuhan yang ketujuh. Allah, Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, Mukmin. Nah, itulah dia. Artinya orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi semua ruh itu namanya cuma satu, yaitu Al-Mu'min. Artinya orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu bagaimana caranya para ruh tadi percaya kepada Tuhan? Ya karena mereka pernah berhadapan langsung dengan Tuhannya, mendengar suara Tuhannya, bahkan dia melihat Tuhannya. Makanya dibukalah rahasia ini pada surat Al-A'raf ayat 172. Wa iz akaza rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum asyhadhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hadzal ghafilin. Ingatlah seketika kami mengeluarkan semua roh anak Adam, kami akan saksi atas diri mereka satu persatu. Kami tanyakan kepadanya, adakah tidak aku ini Tuhan kamu? Ya oleh karena dia berhadapan, dia melihat, dia mendengar, tentu dia jawab, bala syahidna. Benar kami menyaksikan engkau bahwa engkau adalah Tuhan kami. Nah, sejak itu para ruh ini beriman, percaya, dan yakin Allah itu memang ada. Nah, hanya saja setelah dia masuk ke dunia, masuk ke dalam kandungan emaknya, masuk ke tubuhnya, pengetahuan ini hilang. Apalagi kalau kita memang tidak rajin membaca Quran, membaca juga tidak kita teliti terlebih dahulu, maka cerita ini lewat. Sebenarnya kalau kita pengen mempelajari lebih dalam lagi, ada sesuatu yang menarik yang perlu kita ketahui. Pertanyaannya, benarkah kita ini ada? Pasti kita menjawab, oh iyalah, benar kita ini ada. Tetapi coba perhatikan, seketika kita bersuara, kita berkata, kita bergerak, bisa kita bergerak itu tanpa tubuh? Tidak bisa. Pertanyaannya, siapakah yang membuat tubuh? Kitakah atau Allah? Ternyata jawabnya Allah. Di poin ini kita tidak ada. Kemudian kita biasa mendengar, melihat, merasa, berpikir, kita kira itu kita juga. Ternyata Allah bukakan rahasia tentang
dalam diri kita. Tampak itu pada surat As-Sajdah ayat 9. Summa sawahu wa nafakha fihi bi ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Setelah sempurna batang tubuh itu, aku tiupkan roh aku ke dalamnya. Ini kata Allah yang disampaikan oleh Rasul via Nabi Muhammad. Seketika sempurna batang tubuh itu dalam kandungan emaknya, aku tiupkan roh aku ke dalamnya. Nah, roh aku itulah yang mendengar di telinga, melihat di mata, yang merasa di hati, berpikir di otak, bergerak pada tubuhmu. Nah, dari ayat ini jelas ternyata diri kita ini bukan orang sembarangan. Kita ini adalah rohnya Allah, kenyataan Allah. Makanya Allah berkata, wal awalu wal akhiru wa zahiru wa batinu. Tapi tidak kita pikirkan, dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin. Ternyata Allah itu zahir, Allah itu real adanya. Tapi bagaimana kita mengiyakan? Semestinya kita iyakan. Kenapa? Karena kita sudah bersaksi. Kan kita juga mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kan itu yang kita katakan. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah lah dianya. Berarti kita sudah menyaksikan. Kalau memang kita menyaksikan, bagaimanakah Allah itu kita saksikan? Di mana? Kapan? Bisa kita menjawab? Kalau kita tidak bisa menjawab, berarti bohong persaksian itu. Kita terlibat di dalam ara'aita allazi yukadzibu biddin. Ada enggak kamu melihat orang beragama, tapi agamanya bohong, syahadatnya bohong? Ada enggak kamu melihat? Tentu jawabnya ada. Siapa mereka? Ya kita-kita inilah. Kenapa? Karena kita tidak mau mempelajari itu. Allah udah bilang, aku ini zahir loh, aku ini nyata loh. Bagaimana kita memahami ini? Makanya dalam sebuah pengajian saya buka sebuah permisalan. Jadi saudara kita itu motornya pecah ban. Lalu saya katakan, ingat, kalau motor Anda pecah ban, minta kepada Allah. Pasti dia perkenankan. Hari ini pasti Allah tempel. Bingung beliau. Bagaimana itu Pak Abu Fikri, kok bisa terjadi seperti itu? Ya Allah sendiri ngomong begitu. Ud'uni wastajib lakum. Kau minta, langsung ku kerjakan. Mari kita buktikan dengan kasus tadi. Akhirnya karena dia tidak bisa menyelesaikan persoalan, saya tanya kepada beliau, seketika motor Anda pecah ban, apa yang Anda lakukan? Dia jawab, saya bawa motor itu ke bengkel penempel ban. Betul? Betul. Pertanyaan saya, betul Bapak membawa motor itu ke bengkel ban? Betul. Pertanyaan saya, kalau Bapak tidak punya ruh, bisa tidak bawa motor itu? Jawabnya tidak bisa. Bapak tahu siapa itu ruh? Siapa itu ruh? Itulah percikan Allah. Sudah nyata kalau Allah menggiring motor Anda ke bengkel. Sesampai di bengkel, kata orang bengkel, apa Pak? Perlu apa Pak? Tolong ditempel motor saya ini, ban motor saya ini. Kalau perlu tidak usah ditempel, ganti saja dengan ban baru. Berapa harganya? 60.000. Silakan diganti. Kemudian tukang bengkel tadi memperbaiki. Selesai Pak. Silakan pakai Pak. Saya tanya lagi kepada beliau tadi, betul? Motor Anda baik kembali? Betul. Betul, betul. Siapa mengerjakannya? Tukang bengkel. Pertanyaan saya, kalau tukang bengkel tidak punya roh, bisa dia buat? Dijawab, tidak bisa. Berarti ruhnya Allah sudah menjadi tukang bengkel. Ruhnya Allah telah mendorong motor Anda ke tempat bengkel. Begitulah Allah membuktikan keberadaannya bahwa Allah itu zahir. Tapi kita tidak ngeh. Makanya kita gampang menyakiti orang, menyengsarakan orang. Kita tidak tahu orang yang kita sengsarakan itu siapa.
Di dalam dadanya itu siapa? Semua kita percaya Allah itu Maharaja, pengasih penyayang kepada langit dan bumi, kepada semua makhluk Dia sayang. Bayangkan seketika kita minta tolong kepada Allah, tetapi kita tidak sadar setiap hari kita menyakiti makhluk yang Dia sayangi. Mungkinkah pertolongan itu turun? Sulit kita memahami, kita alihkan pada cerita kita dengan anak. Anak kita sering disakiti tetangga. Suatu ketika datang tetangga itu minta tolong sama kita. Mau kita menolongnya? Kalau kita mau, paling tidak berat. Tapi kebanyakan kita tidak mau menolong. Kenapa? Kekasih kita, kecintaan kita, kesayangan kita selalu disakiti oleh tetangga tersebut. Nah, begitulah analoginya. Betapa Allah dan makhluk itu sangat mencintai, mengasihi, menyayangi. Itu kita ucapkan setiap hari di dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita katakan itu. Dan Allah tidak main-main. Allah buktikan Dia awal, Dia akhir, Dia zohir, Dia batin. Dia zohir ada pada setiap ciptaannya. Barakallahu li wa lakum azim wa syai'il mu'minina mu'minat wa astaghfirullah wal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal hadirun fi az-zuhri hayya nad'una ila Allah innahu wal ghafurur rahim. Wahai para hadirin, di siang hari ini mari kita berdoa kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Mari kita berdoa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Malikal Qudusus Salam ya la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah, fi hadza zuhri hadarna fitratika. Aina hadarna fitratika bizambina katsira. Fazalika faghfir lana ala dzunubana. Faghfir lana ala dzunubana. Faghfir lana ala dzunubana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana syaghira. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana na'udzubika bi kalimatika tammati minal bala'i dunya balil akhirah, azabi dunya zabil akhirah, fitnati dunya zabil akhirah, ala nafsina wal ahlina wal ikhwanuna wal a'maluna wal maluna la hawla wala quwwata illa billahi alil azim. Rabbana wa taqabbal minas sholatana wa siyamana wa takhassu'anna wa tadarru'anna wa zikrina wa qira'atal qur'an wa innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.